Termasuklah hari ini dunia pendidikan kita yang juga mulai dikhawatirkan ada blueprint untuk pendidikan nanti tahun 2030, kemudian hilanglah di situ guru-guru agama. Ini kan luar biasa, karena memang setiap ada menteri pendidikan yang baru selalu kurikulumnya berubah. Nah, dulu ada namanya kurikulum 13, sekarang namanya kurikulum Merdeka, besok entah kurikulum entah apa lagi namanya, jalan tol atau apalah, terserah namanya. Karena memang sebuah kebijakan inilah yang membuat kita bermasalah. Subhanallah, gak bisa Pak. Ada lagi agama yang hari ini sudah mulai berkembang di Indonesia tapi belum diakui sebagai agama, namanya agama Sing. Dari pemahaman Singimisme. Agama itu lucu Pak. Saya nengoknya di beberapa YouTube itu, dia mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama Hindu. Itu pula hebatnya Pak. Dia mengakui Tuhan satu, tauhid, tapi yang disembah itu dewa. Aku pula masalahnya Pak. Sing. Kemudian maaf, apa yang terjadi? Oh enggak Pak Ustadz, saya sudah bawa ke dukun. Kata dukun itu minantu saya yang membuat. Woi, Masya Allah. Lah masalah kata dukun itu yang membuatnya minantu Pak. Berkelailah dia dengan minantu. Datanglah minantunya tu ke rumah. Saya katakan maaf, pluralisme itu kan luar, semua ajaran agama itu benar, tidak ada namanya kebenaran mutlak. Karena ada kata orang liberal, kebenaran itu relatif. Karena bisa jadi benar mendapat saya, salah menurut Mbak. Bisa benar menurut Bapak, tapi salah. Sehingga orang mengatakan kalau begitu agama itu juga begitu. Oh, itulah Pak pemahaman liberal hari ini muncul di tengah masyarakat Pak. Tapi maafnya, pluralisme itu munculnya dalam agama Islam, nggak muncul dalam agama lain Pak. Bapak pernah tidak mendengarkan ada tokoh agama lain mengatakan semua agama itu benar? Nggak ada Pak. Yang muncul itu dalam agama Islam. Maka dia katakan sudahlah, toleransi, nggak usah sibuk. Toleransi yang mereka kembangkan berbeda dengan apa yang dalam Islam. Toleransi dalam Islam itu cuma sebuah ungkapan yang luar biasa, lakum dinukum waliyadin. You beribadah terserah urusan you, kami tidak akan ganggu, tapi kami ibadah enggak. Bukan berarti lantas maaf, ketika Anda beribadah dengan saya, Anda ikut dengan saya, nanti pindah ke tempat ibadah lain. Itu bukan toleransi, tapi itu adalah penghancuran dan sekaligus tentunya penghinaan terhadap sebuah agama. Karena saya yakin maaf, seluruh agama memiliki prinsip ajaran mereka yang paling benar. Tanya Pak, kalau dalam Islam itu innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi, yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina falyuqbal minhu. Begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan kalau mereka tidak masuk dalam kita, maka mereka adalah gembala-gembala yang sesat. Itu urusan mereka Pak. Datang lagi orang Buddha, demikian juga Hindu, itu haknya Pak. Nggak bisa dikatakan semua agama sama, nggak bisa. Kemudian nanti di surga itu dikapling-kapling, kayak pernah masuk surga pulonya. Subhanallah, nggak bisa Pak. Ada lagi agama yang hari ini sudah mulai berkembang di Indonesia tapi belum diakui sebagai agama, namanya agama Sing. Dari pemahaman Singimisme. Agama itu lucu Pak. Saya nengoknya di beberapa YouTube itu, dia mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama Hindu. Itu pula hebatnya Pak. Dia mengakui Tuhan satu, tauhid, tapi yang disembah itu dewa. Aku pula masalahnya Pak. Sing. Kemudian maaf, apa yang terjadi? Ada di antara bagian-bagian, maka mereka ngakui kami ini kalau nampak orang Islam dianggapnya kami orang Islam. Karena maaf, dia berjubah. Jubah, jenggot itu dalam pemahaman mereka tidak boleh dipotong walaupun sebentar, sedikit. Kemudian mereka pakai tutup kepala yang bentuk berkilit-kilit orang India itu apa namanya itu? Yang ada yang puter-puter. Subhanallah. Tapi mereka ibadatnya beda Pak. Itu luar biasa.
Maaf cerita, di Jakarta itu sekarang sudah ada satu rumah ibadatnya pakai kubah kayak masjid, tetapi di dalamnya ada patung. Aku beda, Pak. Jadi kadang-kadang orang menyangka itu masjid karena kubahnya bagus, Pak. Saya lupa tempat. Kubah di dalamnya bagus, di atasnya bagus, persis seperti masjid, tetapi di dalamnya ada patung. Maka orang sekarang kan, maka salah-salah, itu bukan Islam. Jenggotnya juga panjang, jubahnya juga kayak Arab, kemudian pakai sorban, awak sangka ustad, rupanya syaitan, Pak. Subhanallah, itu sing. Dia katakan jumlah kami di Indonesia tak banyak, jumlah kami cuma sekitar 1.500, tapi lumayan lah tuh, Pak. Dan kebanyakan orang-orang penganutnya adalah orang-orang Indonesia keturunan India. Dia banyaknya rupanya selain di Jakarta, di Sumatera Utara, Pak. Di Sumatera Utara. Itu kan luar biasa. Maka subhanallah, dia juga bawa kitab seperti kita, cuma tulisannya seperti tulisan India. Maka dia katakan, kami kalau lewat di tengah masyarakat, sering masyarakat mengucapkan Assalamualaikum, karena nampak pakai jubah, Pak. Maka dia katakan, kami kalau lewat pula apa itu dikatakan, tetapi di dalam KTP mereka hari ini, karena sing itu belum diakui sebagai agama, maka dalam KTP-nya termaktublah beragama Hindu. Ini kan sesuatu yang luar biasa, Pak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa diajak? Jabir radhiyallahu an pernah mengatakan, ini dianjabkan dan mereka mengajak. Kalau gitu kita partisipasi saja. Dan bahkan maaf, ini juga yang disampaikan mereka agar orang-orang Islam atau Nabi Muhammad ketika itu mau mengikuti ajakan mereka, ganti-ganti. Hari ini kita ikut agama ini, besok kita ikut agama itu. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun itu, kana yaqra'u fi rak'ataini. Maka setelah itu Nabi Muhammad membacakan surah Al-Kafirun sebagai konsekuensi yang sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kan kalimat toleransi, Pak. Toleransi kita tidak mengganggu mereka, tapi silakan saja mereka berbuat selama mereka tidak mengganggu. Maka luar biasa kan, Pak. Kalau setiap agama kita dimasuki, ini kan sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini, inilah yang diinginkan oleh orang-orang. Bapak sudah melihat di Amerika Serikat itu ada sebuah gereja, masjid, tetapi mengakui LGBT. Kan hebat pula, Pak. Yang pernah dipimpin oleh seorang wanita dari Mesir, namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud inilah yang akhirnya mengatakan, kita harus beragama ini harus menjunjung gender. Maka khotib Jumat itu tidak mesti laki-laki, boleh juga perempuan. Kalau perempuan khotibnya pasti banyak jemaah tu, Pak. Copek bapak-bapak tibu kan. Kemudian dia katakan tidak mesti azan itu laki-laki, boleh juga perempuan, karena fikihnya fikih toleransi, bukan fikihnya imam mazhab. Karena fikih luar biasa, Pak. Maka subhanallah, mengapa Nabi Muhammad begitu indah dan telah sering cukup mengucapkan ayat ini? Maka kalau kita lihat hadis tadi dari Jabir, kana yaqra'una fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Adalah Nabi kalau senantiasa salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib yang disebut dengan rawatib, baik itu qabliyah dan ba'diyah, maka kata Jabir, Nabi senantiasa membaca rakaat pertama itu dengan surat Al-Ikhlas, yang keduanya adalah surat Al-Kafirun. Coba lihat, kan enak ya. Dua surat ini tidak berdekatan, tetapi memiliki peran yang sangat strategis. Satu, surat Al-Ikhlas itu kan surat yang mentauhidkan Allah. Tidak boleh syirik, tidak perlu ke dukun, apalagi ke Gus Samsudin atau dukun pesulap merah kan sekarang. Subhanallah, nggak perlu ke situ, karena memang tauhid. Kalau konsekuensi tauhid itu begitu. Maka dulu apa yang membuat orang-orang Arab itu salah satunya tidak mau masuk Islam? Karena konsekuensi tauhidnya, Pak. Karena tauhid itu kalau kita sudah mengatakan Islam, maka seluruh yang berkenaan dengan aksesoris kesyirikan harus kita tinggalkan. Bahkan maaf, tidak ada dosa yang paling besar, yang paling tinggi kecuali syirik. Maka ada Nabi mengatakan, man ata arafan fasa ala ansai'in la yuqbal salatahu arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak terima salatnya 40 malam. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, ada orang-orang di antara kita nih yang takut berobat ke dokter mendengarkan macam-macam.
Sehingga ketakutan itu akhirnya mencari berobat ke alternatif. Saya ketemu jemaah, kita ingatkan, Bu, ibu ini apa sakitnya, enggak bisa melihat, mata saya kabur. Berapa usia? Sudah 65. Ya kalau usia 65, mata kabur itu kan satu kemungkinan, mata katarak. Oh enggak Pak Ustaz, saya sudah bawa ke dukun. Kata dukun itu menantu saya membuat. Woi, Masya Allah. Lah masalah kata dukun itu yang membuatnya menantu, Pak. Berkelailah dia dengan menantu. Datanglah menantunya tu ke rumah. Saya katakan, maaf, jangan kamu lawan, tapi sakit hati Pak Ustaz, kita tinggal samanya, disangkanya saya memburuk. Lagi pula apa untungnya, yang ngasih makan kan saya juga. Iya juga ya. Saya katakan, sabar sajalah. Kalau saya tengok mertuamu tidak akan lama, ini pahala bagimu. Tak boleh menantunya masuk rumah, padahal tinggal di rumah menantu. Kan aneh juga dia orang sekarang. Gara-gara dukun tadi, saya tengok setiap sekali 2 hari datang dukun. Ini habis. Berobatnya gimana Bu? Berobatnya ndak apa Pak Ustaz, kita bayar berapa saja, berapa mau kita kasih seikhlasnya. Yang kita beli itu adalah media untuk berobat, kelapanya, telurnya. Masalahnya kelapanya itu harganya 2,5 juta, kan sama juga tuh Pak. Apa pula kelapa muda harganya 2 juta. Ini kan kelapa yang sudah dizikir-zikir. Oh mantap pula. Ini kelapa mudanya sudah sholat tahajud, rupanya kelapa itu tahajud ini ndak juara. Subhanallah. Terakhir ibu, udah banyak kita yang mengingat, tak mau satu pendengar. Terakhir apa kata dukun ibu? Alhamdulillah, kan bahasa dukun begitu Pak, dengan izin Allah setan yang mengganggu penglihatan ibu sudah kita dapatkan, dan kita sudah masukkan dia ke dalam kelapa, tapi harus dilemparkan ke tempat jauh, tidak boleh dekat sini. Kalau dekat sini nanti datang lagi setan. Alhamdulillah, ibu tu senang, setannya sudah dapat. Entah gimana cara nangkapnya, tidak tahu saya. Apa dia katakan? Kalau begitu ibu, ini harus dilempar ke laut, karena sesungguhnya tempat setan itu laut. Kan iya juga tuh Pak, hadisnya memang begitu. Maka ibu, kita harus melemparnya ke Dumai. Karena ke Dumai itu perlu mobil, maka ibu harus merental mobil. Dalam hati saya, ini dukun belum pernah jalan ke Dumai nampak. Nak laut nengok pantai Koning dia. Jadi karena tidak ada duit, diperalat lagi. Orang berobat ini betul Pak. Akhirnya berangkat dia ke Dumai. Berangkat ke Dumai, kira-kira siapa yang bayar rental mobilnya? Siapa yang bayar ongkos tolnya? Siapa yang akan membayar mangkar? Antu si pasien Pak. Memang dukun itu kan kurang ajar juga kadang. Akhirnya pulang dari situ kembali ke Dumai. Apa yang terjadi? Yang tadinya matanya cuma masalah mata kabur, sekarang berubah menjadi mata duitan. Habis duitnya Pak. Akhirnya entah siapa yang sudah melobi, dibawalah ke rumah sakit Jan Arifin Ahmad, itu rumah sakit mata SMEK, didaftarkan pakai BPJS. Alhamdulillah sekarang sebelah kanan atau sebelah kiri itu habis operasi, sekarang sudah mulai melihat, dikasih pula lagi kacamata. Wak sangka kan tambah tobat, tambah parah perangai Pak. Habis duit lah. Ngapa kok sakit mata katarak dibawa ke dukun? Itulah yang dikatakan ulama. Kalau orang ke dukun itu Pak, satu akidah rusak, yang kedua ekonomi hancur Pak. Sedangkan dokter saja. Tetapi memang betul juga Pak, kadang-kadang maaf, dukun itu lebih spesialis daripada dokter. Dokter itu sekolahnya dokter umum sampai tahun, koas 2 tahun, PTT 1 tahun, baru setelah itu keluar izin praktek atau izin gelar dia bisa melakukan praktek. Setelah itu apa? Setelah 6 tahun baru kan dokter umum. Kalau ingin dokter spesialis, ambil lagi Pak, 2-3 tahun tergantung PT atau spesialis. Begitu dia hampir sekolah 10 tahun, spesialnya cuma 1, dokter mata. Dokter mata tidak bisa mengobati dokter jantung. Dokter jantung nggak bisa mengobati dokter THT nggak bisa. Dukun, apa penyakit, selesai dinya Pak. Tanya, Bapak penyakit apa? Penyakit katarak. Oh bisa. Hilang bini Pak Ustaz. Oh itu tambah bisa tuh deh. Semuanya tidak ada yang tidak bisa Pak. Itu kan hebatnya, nggak perlu sekolah Pak. Cuma maaf, duduk-duduk di Gunung Merapi 2 hari kata Pak. Banyak ke Gunung Merapi itu duduk-duduknya. Terakhir dia katakan, saya ini mendapatkan karomah. Masya Allah. Entah karomah apa yang rupanya sangko karomah, rupanya dapat ke rumah. Itu rupanya orang Bukit Tinggi kan. Subhanallah. Maka luar biasa. Maka maaf, selalu disandingkan surat Al-Ikhlas dengan surat
al-kafirun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, subhanallah, ini juga mengingatkan kita, isi al-kafirun tegas. Ketegasannya, kita tidak boleh memberikan loyalitas. Muamalah silahkan, ekonomi silahkan, masalah apapun silahkan, tetapi masalah keyakinan itulah kum dinukum waliyadin. Cuma kadang-kadang maaf, karena ada pergeseran antara persahabatan yang baik, yang kadang-kadang apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah terjadi ketersinggungan toleransi yang luar biasa. Maka subhanallah, maka ada orang mengatakan, apakah mungkin seorang yang berbeda keyakinan lantas menikah dengan orang yang beda keyakinan? Itu secara sunnatullahnya tak betul. Dan kalaupun ada nampaknya kebahagiaan, itu hanya kebahagiaan semu yang sifatnya sesaat. Kan ada orang yang hari ini Pak, suaminya agamanya lain, istrinya lain. Yang penting Pak Ustadz tenang-tenang saja. Dari mana tenangnya Bu? Subhanallah. Dulu orang mengagungkan keluarga, subhanallah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, inilah perjuangan Nabi Muhammad yang begitu berat, yang hari ini kita hanya menikmati apa yang telah diperjuangkan. Kalau hari ini Bapak berjuang dengan agama ini, mungkin mendapatkan kesulitan, belum seberapa kalau dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah. Kalau hari ini ada godaan tentang berupa jabatan, harta, itu jauh sebelum kita lahir, ketika Nabi berdakwah sudah diberikan hal itu. Ditawarkan kekayaan, ditawarkan kedudukan, ditawarkan kepada Nabi seluruh yang memang menjadi naluri kemanusiaan. Tetapi apa intinya? Ketika orang beriman, maka seluruhnya luar biasa. Kita sempat singgung kemarin bagaimana idealisnya seorang raja Habasa yang bernama Najasyi. Ketika orang-orang Arab datang ke tempat itu agar dia mau mendeportasi orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasa, kemudian dengan membawa hadiah yang begitu besar, apa yang ditolak oleh Raja Najasyi? Pergilah kalian pulang, karena kami melindungi orang-orang yang benar dan tidak akan menerima hadiah yang kalian berikan. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu yang berbahagia, itulah sebuah dinamika kehidupan hari ini. Maka maaf, tetapi apa yang membuat lemah iman kita? Yang membuat lemah iman kita adalah itulah yang terjadi hari ini ketika bersentuhan dengan agama. Subhanallah. Tetapi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah memberikan iman yang kuat, sehingga maaf, sebesar apapun cobaan dan ujian, mudah-mudahan ya kita tetap bertahan dengan apa yang kita yakini adalah agama yang kita cintai. Tapi walaupun demikian, kita tetap berusaha, karena bagaimanapun ke depan ini juga godaan untuk anak-anak kita makin kuat. Godaan kuat, dan bahkan godaan dulu sekarang berbeda. Dulu Nabi dirayu dengan harta, sekarang kan dengan kebijakan, Pak. Kebijakan-kebijakan yang luar biasa lah, subhanallah. Termasuklah hari ini dunia pendidikan kita yang juga mulai dikhawatirkan ada blueprint untuk pendidikan nanti tahun 2030, kemudian hilanglah di situ guru-guru agama. Ini kan luar biasa, karena memang setiap ada menteri pendidikan yang baru, selalu kurikulumnya berubah. Nah, dulu ada namanya kurikulum 13, sekarang namanya kurikulum Merdeka, besok entah kurikulum entah apa lagi namanya, jalan tol atau apalah, terserah namanya. Karena memang sebuah kebijakan inilah yang membuat kita bermasalah.